ada di rumah, selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Sehat ya? Dan tetap semangat. Nah, baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, ibadah pelayanan anak pada minggu hari ini akan kita mulaikan, di mana pada minggu hari ini adalah minggu kita memasuki minggu Advent yang kedua, yang artinya minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Nah, baiklah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah kita. Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri, bersama-sama kita menyanyi, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita buka ibadah ini dengan berdoa. Kita satu di dalam doa ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan memulaikan ibadah pelayanan anak. Tuhan kiranya menyertai ibadah kami ini sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bunda Nova. Namun sebelumnya kita mendengarkan pujian dari teman kita.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman. Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab, kita berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Yesus, Engkau begitu baik dan teramat baik bagi kami semua. Hari ini ya Bapa, kami diberikan kesempatan kembali dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak. Kami akan mendengarkan dan bercerita tentang firman-Mu. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bagi kami semua, agar firman yang kami dengar boleh menuntun kehidupan kami kepada hidup yang berkenan kepadamu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab pada minggu pagi ini diambil dari Perjanjian Lama, kitab Yesaya 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26. Yesaya 30 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-26 yang akan dibacakan oleh teman kita Mario Kurniawan. Yesaya 30 ayat 18 sampai 20. Janji keselamatan bagi Sion. Sebab itu Tuhan nanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit, hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang nanti-nantikan Dia. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan dengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang lapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu, kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu, ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah tampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang mendulang akan memancar sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik, dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Amin. Adik-adik, Bunda mau tanya, pernahkah adik-adik itu kena marah mama papa? Jawabannya banyak. Ada yang bilang pernah, ada yang bilang sering. Kenapa? Katanya tidak buat PR, tidak mentaati perintah mama papa. Ada yang bilang bangun kesiangan sampai terlambat ikut sekolah online. Kemudian ada juga yang bilang tidak ikut ibadah IPA. Nah, adik-adik, kenapa mama papa marah? Karena kita berbuat kesalahan. Karena adik-adik berbuat kesalahan, mama papa akan menegur kita. Jelas mama papa akan marah kepada adik-adik kalau adik-adik berbuat kesalahan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini dalam Yesaya 30 ayat 18 sampai 26
mengatakan bahwa Nabi Yesaya menyampaikan isi hati Allah kepada umat Yehuda yang berdiam di Yerusalem. Kita melihat bagaimana Allah rindu memulihkan keadaan umat ini. Karena apa? Karena mereka adalah bangsa yang keras kepala. Mereka bangsa yang suka membangkang kepada Allah. Mereka bangsa yang tidak pernah mendengar perintah Tuhan. Ini yang membuat Allah rindu untuk memulihkan keadaan mereka. Allah rindu untuk memulihkan bagaimana umat Yehuda itu dipulihkan. Nah, adik-adik, Allah memberikan didikan kepada mereka. Sama dengan adik-adik. Kalau adik-adik berbuat kesalahan, adik-adik akan ditegur. Adik-adik akan mendapat hukuman. Sama dengan umat Yehuda. Ketika mereka tidak mendengar kata Tuhan, ketika mereka membangkang, Allah menegur mereka. Allah memberikan didikan yang keras bagi mereka. Tetapi Allah juga berjanji bahwa Allah akan menyelamatkan kehidupan mereka, asalkan mereka sungguh-sungguh bertobat dan berbalik kepada Allah. Nah adik-adik, di rumah pun, kita pun demikian. Kalau kita berbuat kesalahan, kalau kita ditegur mama papa, kalau kita dihukum mama papa, bukan karena mama papa tidak sayang, tapi karena sayangnya mereka, sayangnya mama papa kepada adik-adik, sehingga mereka menegur adik-adik supaya adik-adik tidak berbuat kesalahan lagi, supaya adik-adik menuruti nasihat mama papa. Begitu ya adik-adik ya. Jadi dari cerita Alkitab di sini kita bisa melihat Allah memberikan janji bahwa Allah akan menjadi penolong yang setia bagi umat Yehuda. Allah akan memberikan keselamatan bagi umat Yehuda. Allah akan mendengar semua permohonan mereka. Allah akan menjawab semua permohonan mereka. Allah akan menuntun mereka. Allah akan membuka jalan bagi mereka menuju pada keselamatan. Satu hal lagi adik-adik, Allah akan menjamin umat Yehuda ini. Demikian juga dengan kita, bunda dan adik-adik semua yang ada di rumah. Ketika kita berbuat kesalahan, ketika kita berbuat sesuatu yang tidak berkenan bagi hati orang tua, kita akan ditegur, kita akan dihukum. Tetapi orang tua kita, mama papa tetap menyayangi adik-adik. Mereka ingin menjadi anak-anak yang baik. Nah, sebagaimana Allah tidak pernah berdusta. Allah selalu menepati janji. Asalkan kita hidup menurut apa kata Tuhan, menurut perintah Tuhan, maka hidup kita akan diberkati. Adik-adik akan diberkati melalui mama papa, melalui oma opa, melalui kakak-kakak, melalui kita semua. Allah akan memberkati kita. Kita akan hidup dalam tangan kasih Tuhan. Kita percaya bahwa kita hanya percaya kepada kuasa Allah, bukan pada kuasa atau kekuatan manusia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, cerita kita hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah sungguh besar. Kasih Allah tak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya kepada Allah, kalau kita menuruti firman Allah, kita menuruti perintah Tuhan, hidup kita akan diberkati. Ya adik-adik ya, itu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Cerita untuk adik-adik juga buat bunda. Tuhan Yesus akan memberkati adik-adik. Sebagaimana Allah memberkati umatnya, Tuhan Allah pun akan memberkati kita semua, memberkati adik-adik, memberkati mama papa. Amin. Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari adik-adik
kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih dan anugerah Tuhan bagi kami semua, anak-anak layan. Pagi ini kami boleh mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami boleh mendengar cerita firman-Mu. Firman-Mu ya Tuhan mengajarkan kepada kami untuk taat dan setia kepada orang tua, kepada guru, patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, dan taat setia kepadamu Tuhan. Hidup kami diberkati jika kami taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak layan yang ada di Jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Ya Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak kami. Engkau berkati mereka dalam masa pertumbuhan dan masa perkembangan mereka ya Tuhan. Dalam studi anak-anak kami Tuhan, Engkau yang memberkati. Engkau berikan mereka senantiasa kekuatan, kesehatan, kecerdasan, roh dengar-dengaran kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini ya Bapa, anak-anak kami belajar dan beribadah dari rumah karena kondisi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus, Tuhan menjaga dan memelihara anak-anak kami ini. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka selalu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang dalam kondisi kurang sehat ataupun dalam kondisi sakit. Kami mohon Tuhan Engkau menjamah mereka. Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan kesembuhan. Kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, lewat kesembuhan ini, anak-anak kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi orang-orang tua kami Tuhan, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, atau apapun yang mereka lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga, mencukupi kebutuhan anak-anak kami. Tuhan berkati mama papa kami Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, agar mereka selalu senantiasa menyayangi kami Tuhan, dalam mendidik kami, mengarahkan kami menjadi anak-anak yang baik, yang patuh kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan untuk bunda-bunda pelayan dalam tugas pekerjaan mereka, dalam tanggung jawab pelayanan mereka, dan tanggung jawab rumah tangga mereka. Engkau yang memberkati mereka. Berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran bagi bunda-bunda pelayan. Biarlah ya Tuhan, ketika mereka boleh melayani Tuhan, mereka dengan penuh sukacita karena berkat daripada Tuhan bagi bunda-bunda pelayan. Terima kasih ya Yesus. Kami pun berdoa bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, bahkan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan berkati. Teristimewa ya Tuhan kota kami, kota Balikpapan. Bapa, kami berdoa bagi kegiatan kami tanggal 9 nanti pemilihan kepala daerah. Tuhan berkati daerah kami. Tuhan berikan ketentraman, ketenangan Tuhan dan keamanan agar kegiatan ini boleh berjalan dengan baik hanya dengan pertolongan Tuhan semata. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Bapa untuk gereja kami, gereja GPIB Getsemani bersama dengan pelayanan yang ada. Tuhan memberkati Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Tuhan berkati pula kami jemaat-Mu. Biarlah ya Tuhan kami senantiasa diberkati oleh karena kasih dan anugerah Tuhan bagi jemaat kami. Ya Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak layan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ini doa dan permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur. Kita mendengarkan satu pujian. Persembahan yang sudah kita berikan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami boleh lagi memberikan ungkapan syukur lewat persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang sudah kami berikan, agar kiranya persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan dan kesaksian. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah minggu pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan beribadah bersama pada pagi hari ini. Kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya kami dimampukan ya Tuhan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, di sekolah, di rumah, atau dimanapun kami berada. Dan hidup kami boleh berkenan kepadamu. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai adik-adik semua, menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita dalam ibadah. Jangan lupa untuk persembahan dan celengan mohon dapat dibawa ke gereja. Kalau adik-adik tidak bisa antar, tolong disampaikan kepada bunda-bunda pelayan di masing-masing sektor. Sekali lagi terima kasih. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.